Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Bahtiar. DPR RI mendukung Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional, mengingat potensi perikanan dan kelautan Maluku sangat berlimpah. Hingga saat ini, Provinsi Maluku mensuplai 20% kebutuhan pasokan ikan nasional. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Badan Legislasi DPR RI ke Provinsi Maluku baru-baru ini, anggota Badan Legislasi DPR RI Jalaluddin Rahmat mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap Provinsi Maluku agar dapat mengembangkan potensi perikanan yang dinilai cukup menjanjikan. Jalaluddin mengatakan dukungan dari pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan Provinsi Maluku yang selama ini mampu menyuplai 20% kebutuhan ikan nasional. Terkait penyusunan program legislasi nasional tahun 2017 yang sedang dibahas Badan Legislasi DPR RI, Jalaluddin mengatakan dalam setiap penyusunan undang-undang pemerintah dan DPR diharapkan memberi perhatian terhadap situasi dan kondisi daerah-daerah kepulauan seperti Provinsi Maluku, mengingat wilayah kepulauan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dengan wilayah daratan. Provinsi Maluku harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena posisinya sebagai kepulauan. Dan yang kedua, Maluku juga sebut aja sebagai produsen ikan yang terbanyak di Indonesia. Mereka berharap benar-benar pemerintah mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Ada beberapa perundang-undangan yang menurut mereka tampaknya dibikin tanpa memperhatikan situasi di Maluku. Agar kewenangan Badan Legislasi lebih diperkuat, Jalaluddin mengusulkan revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, karena Undang-Undang MD3 dianggap telah melemahkan peran Balek dalam pembahasan rancangan undang-undang. MD3 menyebabkan Balek itu rada lumpuh gitu, karena MD3. Jadi mestinya diberi penguatan kepada Balek, tapi ya kita harus mengubah MD3 itu. Dari Provinsi Maluku, Siva Fauzia, TVR Parlemen, laporkan. Komisi 2 DPR RI mendukung rencana dana bantuan partai politik yang digelontorkan dari APBN sebesar 1 triliun rupiah. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan kaderisasi yang baik dan menciptakan parpol berkualitas dan transparan. Kita saksikan informasi selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Hetiva Saipudian ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap rencana dana bantuan parpol sebesar 1 triliun rupiah yang disuarakan oleh pemerintah. Menurutnya, dana tersebut sangat membantu partai politik dalam melakukan berbagai kegiatan seperti pengkaderan dan menciptakan calon pemimpin bangsa. Hetiva menambahkan besaran dan peruntukan bantuan parpol harus jelas, begitupun dengan pertanggungjawabannya. Bantuan ini juga untuk menepis image buruk parpol yang selama ini selalu dikaitkan dengan sumber dana dari pihak tertentu. Partai politik saat ini adalah satu lembaga atau institusi yang sangat penting yang memang harus disehatkan. Kalau memang ada masalah, justru kita cari jalan keluarnya. Apa yang bisa membuat partai-partai politik itu menjadi lebih transparan gitu ya, dan menjadi lebih baik di dalam proses rekrutmen leader ataupun mereka yang nantinya akan dipromosikan ya untuk mengisi jabatan-jabatan publik, apakah di legislatif ataupun di eksekutif. Senada dengan Hetiva, anggota Komisi 2 DPR RI Tamanuri juga mendukung rencana dana partai politik yang disampaikan oleh pemerintah. Menurutnya, dana bantuan parpol saat ini sangat kecil dan tidak dapat berkontribusi dan mencukupi kegiatan-kegiatan partai secara menyeluruh. Sebabnya kita tentu untuk membina kader-kader itu mesti diawal dengan yang sekecil-kecilnya. Jadi betul-betul dibina dari tingkat awal, tingkat menengah sampai tingkat tinggi, mesti ada pembinaan-pembinaan sehingga ada ditelurkan kader-kader yang mumpuni. Ini yang kita harapkan di masa yang akan datang. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, laporkan. Terkait kasus pemecatan sepihak terhadap 125 tenaga kerja asal Indonesia oleh PT Red Paint Indonesia yang tergabung dalam PT Freeport Indonesia, Komisi 9 DPR RI akan melakukan pemanggilan kepada pihak perusahaan tersebut dan Dinas Tenaga Kerja Papua untuk meminta penjelasan terkait PHK tersebut.
Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai menerima perwakilan Serikat Pekerja PT Red Pet Indonesia dan DPRD Papua, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menegaskan Komisi 9 akan segera memanggil pihak perusahaan maupun Kementerian Tenaga Kerja di Papua maupun pusat untuk mendengarkan permasalahan yang sebenarnya, mengingat hal tersebut dapat menyebabkan pengangguran yang lebih lanjut jika tidak diselesaikan secepatnya. Saleh menekankan Komisi 9 akan mendalami kronologis dan penyebab terjadinya PHK tersebut, mengapa permasalahan ini belum selesai hingga 2 tahun terjadinya pemecatan. Lalu kita panggil dulu pemerintah ya, kita panggil pemerintah ke sini, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Di Kementerian Tenaga Kerja itu kan ada Direktorat tentang pengawasan tenaga kerja dan hubungan industrial. Nanti kita panggil pejabatnya ke sini beserta pihak-pihak yang terkait di kementerian itu untuk kita minta keterangan. Kalau sudah seperti ini kan sebetulnya mereka sudah tahu dan menurut kita sih sebetulnya sudah diperiksa. Tapi kan kita belum mendapat laporan resmi dari mereka apa sebetulnya yang terjadi di sana. Karena kalau mereka sudah melakukan kerjanya itu pasti kedua belah pihak ini sudah didatangi. Nah nanti kita akan minta keterangan seperti apa. Lalu kemudian kedua. Sementara itu Ketua Pansus PHK PT Red Pet Indonesia DPRD Papua Wilhelmus Pigai menjelaskan pemerintah daerah Papua sudah melakukan berbagai mediasi antara pihak Dinas Tenaga Kerja dengan PT Red Pet Indonesia. Namun PT Red Pet Indonesia tidak menjalankan anjuran pemerintah daerah karena perusahaan tetap berpendirian tidak akan memperkerjakan mereka kembali karena menurut PT Red Pet Indonesia mereka bukan di PHK melainkan mengundurkan diri. Wilhelmus berharap Komisi 9 bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja dapat menjadi penengah dan membantu memperjuangkan penyelesaian permasalahan ini secara adil dan terbuka. Kasus PHK 125 ini kami anggap bahwa kasus yang sangat besar. Jadi sekian banyak perusahaan yang beroperasi atau melakukan investasi di Papua, ini perusahaan asing satu-satunya yang mem-PHK karyawan Papua, yang mayoritas orang asli Papua secara besar-besaran. Ini masalah yang menjadi perhatian kita. Karena itu memang kami sudah berulang kali mengundang pihak perusahaan ini untuk datang melakukan memberikan informasi yang objektif kepada kita supaya kita bisa tahu kronologis dan daripada PHK ini mereka memang ya seperti ini yang terjadi, tidak datang. Dwi Ayu Lestari dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.